22 RRI. FM Suara Kreativitas, sahabat kreatif. Hai, Dini masih hadir loh untuk edisi sore hari ini. Oke, masih setia menemani sahabat kreatif semuanya, terutama untuk yang sore hari ini sudah mau santai, mau relax aja di rumah setelah seharian beraktivitas ya di luar rumah. Jangan lupa kalau pulang cuci tangan dulu ya, terutama yang mungkin baru pulang dari ketemu teman-teman kampusnya, atau ada yang sempat ketemu sama dosen juga kali ya, selama ini online terus. Dan seperti apa sih mungkin untuk yang kemarin sudah wisuda via online, ada yang sidang juga. Aduh, rasanya kangen banget dengan dunia kampus, pengen ngumpul sama teman, pengen berorganisasi lagi. Ya udah, untuk mengobati rasa kangen kamu nih sahabat kreatif, sekarang Dini bakalan ngobrol sama salah seorang putri daerah Nusa Tenggara Barat. Langsung aja deh, ada Kak Nabila ya, nama lengkapnya Baik Nabila Muftia Utami, dan dia ini adalah merupakan salah satu mahasiswi di IPB ya, Institut Pertanian Bogor. Terus kita mau tanya-tanya dia jurusannya apa, dan ternyata dia ini merupakan duta kampus loh, duta kampus IPB. Wah, keren sekali ya dia ya. Oke, kita langsung aja deh sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore Nabila. Halo Kak Dini, waalaikumsalam. Gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah baik. Udah plong banget sih Kak, abis sidang kemarin. Iya ya. Jadi iya. Selamat ya Nabila ya. Thank you Kak Dini. Oke, Nabila sidangnya online ya? Iya Kak, kemarin sidangnya online dan berarti Nabila anak 98 ya? Kenapa? Nabila anak 98 ya berarti ya? Iya, anak Krismon. Anak Krismon. Sekarang anak Covid dong, aduh. Anak Covid. Iya, tapi Nabila, kita pengen tahu deh, ini kalau Dini baca nih ya, atau Dini lihat juga di medsosnya, Instagramnya terutama ya @bilabai. Jadi Bila ini aktif banget ya dari SMA deh, karena sempat juga Bila ini pertukaran pelajar ya, tepatnya di Glen Oak High School di Ohio, USA ya. Terus juga Bila sampai akhirnya masuk ke IPB itu seperti apa ceritanya, dan ini jurusannya apa? Bisa Nabila cerita dulu deh sampai akhirnya Bila bisa masuk kampus IPB sebelum akhirnya menjadi duta kampus nih. Oke. Jadi waktu SMA itu Kak Dini, Nabila sempat ikut program pertukaran di Amerika selama setahun. Jadi SMA-nya Bila 4 tahun waktu itu. Terus tahunnya di luar. Nah, pas balik ke Indo, kelas 12 lagi. Jadi teman-teman yang seangkatan dulu udah lulus, aku masih kelas 12 waktu itu. Tapi ini karena ini kan, karena ternyata sekolahnya setahun di luar gitu ya, bukan karena sering bolos. Bukan. Oke. Berarti ini lanjutnya sama adik kelas waktu itu? Iya benar, sama angkatan di bawah aku. Oke, terus? Terus itu belajar kelas 12 lagi seperti biasa, UN juga waktu itu, dan penyesuaiannya agak berat sih Kak waktu balik ke Indo kan. Pelajarannya balik lagi tuh pelajarannya udah agak lupa waktu itu. Karena lagi. Dari segi akademik itu beda banget ya? Beda banget Kak. Jadi kalau di US itu kita cuma 8 pelajaran dan kita bebas milih sendiri pelajarannya. Jadi kayak sesuai minat bakat sendiri. Dan aku jadiin itu suatu kesempatan waktu itu buat ngambil sesuai passion. Jadi kayak belajar musik, drama, terus belajar ya fotografi dan lain sebagainya. Nah pas balik ke Indo belajarnya fisika lagi, matematika lagi, dan teman-temannya itu. Oh pantes ya kalau Dini lihat medsosnya Bila ini benar-benar udah kayak konten kreator yang mahir banget ya.
Oke. Lanjut. Jadi balik ke Indonesia itu tepatnya di SMA Negeri 1 Praia loh. Luar biasa ya. Di sana langsung belajar pelajaran biasa lagi gitu ya. Iya. Terus habis itu tibalah saatnya untuk memilih kampus. Nah, waktu itu Nadia untuk jalur undangan itu milih salah satu kampus di luar NTB dan ternyata tidak lulus, Kak. Aku udah berharap gitu kan, ternyata tidak lulus. Oke, itu di mana kalau boleh tahu waktu itu? Kampusnya di Universitas Hasanuddin Makassar. Oh, di Makassar, jauh banget Makassar. ya. Nggak tahu deh waktu itu kenapa. Ini karena jurusannya atau emang Bila pengen lebih jauh lagi gitu? Atau apa? Sebenarnya karena jurusan dan ngeliat kakak kelas banyak yang dapat di sana, jadi mikirnya kemungkinannya lebih terbuka gitu. Karena banyak yang sebelumnya dapat di Unhas. Gitu. Iya, tapi itu jurusan apa? Emang benar-benar mau jurusan itu? Apa ada alternatif lain atau gimana? Waktu itu lagi masih kebawa pengen banget jadi dokter sih, Kak. Gitu. Pengen masuk FK. Tapi itu sebenarnya aku dulu lebih ke arah kayak pengen buat apa ya, kayak nyenengin orang tua gitu loh. Mungkin kelirunya di situ. Jadi aku nggak mikir passion sebenarnya aku di mana, sukanya apa. Nah, ini banyak yang ngalamin kayak gini kayaknya nih, kayak Bila sekarang ini. Apalagi kemarin lagi UNBK kan, lagi ujian tulis gitu kan. Sekarang ini bener Kak Dini. Jadi banyak yang kemarin curhat gitu kan, adik-adik kelas aku katanya, Kak, milih jurusan tuh gimana? Aku pengen ini tapi orang tua aku pengennya ini gitu. Jadi banyak yang bimbang di persimpangan jalan itu. Berarti kemarin Bila itu kayak yang deh gitu ikutin kata orang tua juga gitu kan, dan sekalian juga pengen jadi dokter gitu. Tapi ternyata pas di Universitas Hasanuddin itu nggak lulus. Akhirnya Bila memilih kampus lain. Aku milih IPB lewat ada jalur bukan jalur undangan sih Kak jatuhnya. Jadi ada jalur beasiswa utusan daerah namanya. Jadi IPB bikin partnership sama beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di Lombok. Dan dia apply lewat jalur itu dan akhirnya dapat gitu. Yang dapat waktu itu sendirian dari Lombok. Dari Sumbawa ada. Dari Sumbawa ada. Dan itu jurusannya Bila udah tahu dong, udah lihat duluan kan jurusannya apa dan langsung memilih jurusan jurusan apa nih Bila? Aku suka jurusannya namanya panjang. Program studinya namanya teknologi dan manajemen perikanan budidaya. Jadi masuknya Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan IPB. Nah, kalau itu aku benar-benar mikir passion aku di mana. Aku sukanya traveling, sukanya laut, suka banget sama ternyata ada nyambungnya ya. Karena kan tinggal di Lombok banyak pantai gitu ya, apalagi rumahnya dekat Kuta ya. Iya. Jadi nyambung aja gitu nyambung dan ngeliat prospek ke depan kayaknya Lombok oke nih, kayaknya di bidang-bidang kelautan kayak gini. Siapa tahu ntar jadi pengganti Menteri Susi loh. Tenggelamkan. Amin ya. Jadi memilih jurusan kelautan ya, Bila ya. Itu memang tertarik karena apa sih? Karena apa gitu milih jurusan itu? Sebenarnya aku ngelihat pertama itu dari prospek ke depannya sih, Kak. Dari kebetulan aku lahir di Lombok, besar di sini juga, dan ngelihat dari lihat kawasan ekonomi khusus di Mandalika, terus juga ngelihat keseluruhannya potensi Lombok ini besar sekali. Tapi banyak orang yang menganggap kelautan itu masih kayak sebelah mata gitu, jadi banyak yang nggak mau jurusan ini gitu. Padahal gede juga prospeknya. Iya. Terus alasan yang kedua juga emang aku suka sama laut sih Kak, traveling juga, terus suka snorkeling dan lain-lain. Jadi kayaknya bakal lebih seru juga nih belajar sambil bermain gitu. Mikirnya gitu awalnya. Jadi masih terus gimana? Halo? Gimana tuh? Jadi kayak Bila kan juga selain secara akademisnya sukses banget gitu ya, ternyata kegiatan-kegiatan di luar non akademisnya itu seperti hobi itu jalan terus kan. Ini jadi bisa apa ya, bisa nyambung aja gitu ya, makanya milih jurusan ini
di IPB tepatnya ya. Nanti kita akan masuk ke banyak sekali kegiatan Bila atau prestasi-prestasi Bila selama kuliah juga ya. Padahal mungkin kuliahnya sibuk banget. Seperti apa Bila memanagenya? Oke deh, nanti kita ke lagu dulu ya Bila ya. Oke, stay tune terus. Yeay, nyampe juga nih di pantai. Nyebur buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia. Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan? Ih, bawel. Emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat. Bilangin gak mau denger. Apaan sih nih? Aduh, kok ada buku snack sih? Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselak sampah waktu nyebur ke laut. Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi. Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya untuk lautmu, lautku, laut kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Indonesia from Sabang to Merauke. Bravo FM, suara kreativitas. Oke, gara-gara corona, ya ampun, semua bisa berubah ya ternyata ya kebiasaan kita sehari-hari. Kak Bila, halo. Halo. Oke, kita masih terputus sepertinya sama Kak Nabila ya. Oke, pasti pengen banget tanyain Kak Bila nih, gara-gara corona kemarin dia sidangnya online ya, sempro seminar proposalnya dulu yang online, terus nanti wisudanya online apa enggak ya, penasaran banget kan di Numpang-Nampang untuk edisi hari ini. Yang pasti nih sahabat kreatif, mungkin untuk kamu yang juga mengalami hal yang sama Nabila nih, kira-kira ternyata di edisi tahun ini itu anak-anak kampus memang banyak yang kayak deg-degan gitu ya. Aduh, kira-kira nanti bakalan bener-bener di approve nggak ya skripsinya, dan akhirnya sidang, karena pengennya itu wisudanya tuh wisuda seperti biasa gitu, nggak mau wisuda online. Ya udah, kita tanya aja langsung sama Kak Bila nih. Halo Kak Bila. Halo Kak Iya, Dini. gimana nih gara-gara corona akhirnya jadi sidang dari seminar ya, terus sidang, dan itu semuanya online. Terus wisudanya gimana Kak Bila? Gimana rasanya? Katanya wisuda bakal online juga sih Kak. Aduh, Misalkan aku ngambilnya sebelum Januari, bakal online. Oke, jadi gimana perasaannya, mau ngambil sebelum Januari atau maunya wisuda yang ada seremonialnya? Lagi didiskusikan sama orang tua dulu. Oh gitu. Kayaknya aku pengen offline sih Kak, biar ada berasa selebrasinya nggak sih? Iya sih ya, kayaknya itu harapan semua orang sepertinya ya. Tapi kemarin pas seminar sama sidangnya itu berasa deg-degannya atau gimana rasanya kalau online kayak gitu ya? Deg-degan sih pasti ada sih Kak, cuman mungkin sedikit lebih santai dibanding yang offline, soalnya nggak berhadapan langsung kan ya dengan dosennya, dengan audiensnya. Jadi lebih kayak, oh ya udah, ini mah cuman menatap layar, tidak menatap matanya gitu. Tapi lancar banget kayaknya ya sidangnya ya. Bila gimana sih ngatur waktunya? Karena Kak Dini lihat nih, kalau dari achievementnya Bila selama Bila kuliah itu banyak banget ya, kayak ikutan-ikutan UNESCO Verbal Coordination Award Asia Youth International kayak gitu, terus juga dapat juara pula nih ya. Banyak banget ya. Terus udah gitu dapat runner up most outstanding student juga di IPB, belum lagi national finalis ya untuk timnas di Bali, dan juga banyak banget deh ya
ada ikutan Asia English Olympic juga. Itu ngatur waktunya seperti apa sih, Bila? Sebenarnya Bila pertama Bila nentuin waktu paling efektif buat belajar. Menurut aku tiap orang punya waktu efektifnya masing-masing. Ada yang waktu pagi, ada bahkan yang tengah malam baru mulai belajar dan masuk. Kalau Bila pribadi sih subuh, Kak. Jadi Bila manfaatin banget subuh jam 4 sampai jam 5, setengah 6 itu buat belajar. Belajar ya? Abis nah, kalau Kak Dini siaran. Biasanya Kak Dini siaran. Oke, terus? Nah biasanya kalau waktu-waktu itu aku bener-bener cepet banget masuknya. Kayak bisa 2 kali lipat lebih cepat dibanding waktu-waktu lain. Nah, sisanya ya belajar di kelas, abis pulang kampus biasanya santai-santai sama temen di kafe, ngobrol. Jadi sebenarnya belajarnya itu nggak lama sih, Kak, lebih ke ngejar kualitas dibanding kuantitas belajarnya. Oke, sebenarnya nggak harus lama gitu, yang penting udah terserap nih apa yang dipelajari gitu ya, maksudnya Bila ya. Betul. Oke, jadi tapi kalau misalnya ada kayak ikutan kayak seminar-seminar atau mungkin lomba-lomba seperti yang sudah Kak Dini sebutin tadi, itu memang apa ya? Memang udah kayak pengen ikut aja atau memang udah kayak aduh harus kayak targetnya Bila gitu? Sebenarnya Bila dari dulunya tuh seneng sama kompetisi, Kak. Kayak seru aja gitu. Ketemu teman baru, terus juga mengasah skill, terus kayak bisa jalan-jalan juga kalau misalkan kompetisinya di luar daerah. Dari dulu suka banget kayak gitu. Nah, pas di kuliah kebetulan banyak sekali informasi lomba yang menarik gitu. Terus akhirnya boleh juga nih dicoba gitu. Dan lewat sana ternyata nemu teman-teman dari banyak tempat dan juga ngasah soft skill juga, jadi tambah seru aja, lebih berwarna masa kuliah. Oke, seru sekali ya sepertinya ya. Ini lomba yang paling nggak bisa dilupain lomba apa, Bila? Pas di mana? Kayaknya waktu di Taiwan deh, tahun 2018. Oke, itu ikutan apa tuh? Itu lomba karya tulis ilmiah, tapi itu tim. Jadi aku bertiga sama ini teman. juara 1 ya waktu itu ya? Iya, Kak. Karya ilmiahnya oke. Terus bisa diceritain nggak Asia Pasifik, jadi ada 8 negara yang masuk final lombanya di Taiwan waktu itu. Dan dari 8 negara itu, dari Indonesia yang dapat juara itu 2 tim. Oke. Selain dari IPB, berarti dari kampus lain juga ada yang ikutan? Iya, ada dari kampus lain. Terus dari negara lain juga ada yang kayak juara bertahannya dari tahun lalu. Jadi ini serunya karena memang ini tim, atau karena suasananya, atau karena memang dapat nomor 1 waktu itu? Kayak dari segi perjalanannya sih, Kak. Gitu. Kayak dari ngebangun timnya, terus researchnya, terus sampai hampir putus asa, penelitiannya nggak jalan, sampai akhirnya jalan dan kita berhasil apply dan dapat sampai final. Jadi lebih ke prosesnya mungkin, Kak. Prosesnya ya, aduh ini dia nih, kita harus menikmati setiap proses yang ada ya. Bener, karena banyak kan orang lihat hasilnya. Iya, ternyata Bila justru menikmati prosesnya yang up and down. Exactly. Nah itu dia ya, tapi kita lihat lagi nih, kalau bisa dibilang Bila juga sempat ada internship gitu ya. Nah gimana nih, udah ada gambaran nggak sih Bila tentang dunia kerja? Wah, benar-benar tergambar sih, Kak, waktu internship itu. Ternyata se-challenging itu dunia kerja, nggak segampang yang belajar di kuliah. Apalagi ya udah terjun, Kak. Siap-siap. Nggak kebayang deh, Kak. Nggak kebayang. Tapi ini waktu itu kayak ini kan kayak side job gitu ya? Iya. Atau emang ada penelitian atau memang gimana nih ngambil internship? Internshipnya di kampus disarankan tiap liburan semester ngambil 1 internship. Jadi semacam apa ya, buat ngisi liburan aja sih, Kak. Tapi itu harus sesuai dengan jurusan?
harus sesuai. Oh gitu. Jadi belum ini. Oh jadi udah sedikit tidak sudah ada gambaran ya. Kalau jurusan yang Betul. Bila ambil ini ilmu kelautan ini seperti apa nanti di dunia kerjanya gitu. Betul, Kak. Oke, dan pastinya nanti kita bakalan tanya-tanya lagi seperti apa lebih jauhnya lagi ya sama Kak Bila. Kak Bila jangan kemana-mana ya. Iya. Jadi untuk yang mungkin juga mau tanya-tanya sama Kak Bila, boleh deh untuk nyamperin Kak Bila di sini, mungkin ada yang kangen gitu dan pengen tanya lebih jauh mengenai Kak Bila sebagai duta kampus IPB. Nah itu juga belum kita bahas ya Kak Bila ya. Jadi masih panjang juga waktunya di Numpang Nampang untuk edisi sore hari ini. I know you get tongue-tied, you trip over your words. Spend all of your young life on your tiptoes and it hurts. Feel like you break down every other day. You know it's okay not to be okay. Feels like you piss people off whenever you talk. Tired of this tightrope you walk. Darling, you way too hard on yourself. I don't know why you don't ask for help. Doesn't mean we're giving up the fight now. Everybody needs a place to hide out. Come meet me at my treehouse. Yeah, we'll be blowing sweet clouds. Yeah, we can pretend the world's just you and me. When the lights are out below us, you ever start to freak out? Come meet me at my treehouse. We can forget the world, just you and me. Oh yeah, it's alright now. Hey, it's alright not to be alright. I know you have hopeless days and sleepless nights. You breaking a job that you don't even like. And nigga, so dark you can't see the lights. They don't know what you feel inside, and I can't say that I do too, but I'd like to get to understand. You can say what you feel too if you need to. I ain't judging that, I'm just wondering when you're coming back to this tree house and this hideout. If you need a little time out, smoke a little Come meet me at my treehouse. Yeah, we'll be blowing sweet clouds. Yeah, we can pretend the world's just you and me. When the lights are out below us, you ever start to freak out? Come meet me at my treehouse. We can forget the world, just you and me. Oh yeah, it's alright now. Girl, I wanna see you shining. Only the best for you, I cover you in diamonds. Matching rollers, now we both got perfect timing. You don't care about the money, but now you smiling. Making love on the beach on a private island. Throw the gas up, watch the sun rising. Get the Louis store, baby, they got both our sizes. Yeah. Come meet me at my treehouse. Yeah, we'll be blowing sweet clouds. Yeah, we can pretend the world's just you and me. When the lights are out below us, you ever start to freak out? Come meet me at my treehouse. We can forget the world, just you and me. Oh yeah, it's alright now. You can say whatever you like. Ain't no judging up for this height. You can be who you are with me. It's alright now. It's alright now. It's alright now. It's alright now. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan editorial Pro 3. Selamat datang di
Di era digital RRI, kini mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. Oke, masih di Numpang Nampang untuk edisi hari ini ya. Dan masih kita bakalan ngobrol sama Nabila Muftia Utami ya. Oke, masih ada di ujung telepon Kak Bila. Halo Kak Bila. Halo Kak Dini. Oke, tadi sampai akhirnya Bila bisa merasakan dunia kerja ya. Dengan internshipnya itu tadi. Dan ternyata katanya sudah bisa melihat sedikit tidak kan ya bagaimana dunia kerja itu. Karena sebentar lagi Bila kan lulus nih, wisuda ya. Tapi sebelumnya kayaknya Bila udah siap deh. Karena kalau Dini lihat, waduh banyak banget nih kegiatan-kegiatan yang sudah ikut Bila terjun di situ. Terus udah gitu Bila juga udah ikut kerja di ini udah di Balai Perikanan Budidaya Air Payau juga ya. Terus sebagai pengajar inspiratif IPB mengajar juga, dan di beberapa perusahaan juga ya Bila ya. Iya Kak Dini. Dan berarti ini boleh diceritain dulu nih, gimana sih ceritanya sampai akhirnya di tengah segala kesibukan Bila itu Bila bisa terpilih menjadi duta kampus. Jadi waktu itu di tingkat 3 semester 5 deh. Ditawarin sama salah satu dosen waktu itu yang bilang baik. Jadi kalau di kampus panggilnya baik. Baik ini saja. Ada pemilihan duta kampus. Bukan duta shampoo lain sih Kak. Iya. Terus itu katanya baik tertarik nggak katanya gitu. Terus waktu itu kan emang salah satu kakak tingkat yang jadi sahabat aku itu kepilih tahun sebelumnya. Jadi kayak udah lumayan familiar sama program kerjanya apa dan ngapa-ngapain aja. Jadi boleh sih Pak gitu. Terus aku coba. Padahal waktu itu lagi seleksi buat Snapres juga. Jadi kayak sempat galau juga karena bertabrakan gitu waktunya. Jadi tapi coba duta, ngisi berkas, terus ada seleksi administrasi, habis itu seleksi wawancara, baru seleksi pengetahuan terkait kampus dan nasional, baru terpilih akhirnya untuk duta kampus tahun 2019 lalu. Oh gitu. Jadi ini berarti ada saingannya dong ya. Itu dilihat dari apa aja gitu kriterianya. Karena kita tahu banget kan Bila ini di semester berapa berarti tuh? Semester akhir ya? Semester 5 Kak. Semester 5 waktu itu, masih pertengahan lah ya. Jadi memang Bila lagi sibuk banget terus mengerjakan itu tuh kayak gimana Bila? Kenapa tertarik menjadi duta kampus? Sebenarnya aku seneng sama ngobrol di depan umum, itu alasan pertamanya. Jadi kayak public speaking itu kayak jadi macam passion. Jadi salah satu tugasnya duta kan merepresentasikan kampus di luar ke sekolah-sekolah, ke berbagai kota di Indonesia, dan kayaknya asik nih gitu. Bisa sebar informasi tentang kampus, ngasih tahu adik-adik kelas, adik-adik di SMA gitu. Jadi ini setahun ya, duta kampusnya setahun kan jabatannya? Iya Kak, 1 tahun. Ini maksudnya kegiatan di luar akademik kampus, itu ada kayak mungkin ada jadwalnya, misalnya mau kemana atau kegiatan apa atau kayak gimana? Iya Kak, jadi ada jadwalnya, misalkan bulan ini kita mau ke kota ini, bulan depan kemana, agendanya apa gitu. Jadi udah disiapin dari Biro Komunikasi IPB. Jadi kalau duta itu di bawah Biro Komunikasi secara struktural. Dan jadi terprogram sekali tiap
Oh, gitu. bulannya itu ada apa-apa aja. Oh gitu, berarti nanti ke kota-kota lainnya itu atau ke kota yang sama misalnya di sekitarnya itu ke sekolah-sekolah? Bisa ke sekolah-sekolah, bisa juga ke semacam dinas istilahnya dinas pendidikannya di sana. Kita bikin acara di satu kota, terus kayak ngundang misalkan guest star, bikin acara gede gitu juga pernah kayak di Lampung sama di Bandung. Kayak gitu. Jadi di situ berarti tugasnya banyak sekali ya Bila ya. Ini benar-benar lumayan, untungnya tapi weekend sih, jadi nggak ganggu kampus. Oh gitu. Jadi ini nggak benar-benar nggak mengganggu kegiatan Bila yang lainnya karena dilihat juga di sini Bila ternyata juga ikut organisasi juga ya, seperti Maritim Muda Nusantara. Terus juga masuk ke ke himpunan mahasiswanya dan juga mentor di IPB Outsco Development. Itu gimana sih ngatur waktunya, banyak banget ya kegiatannya ya? Mungkin bisa kasih tips nih sahabat kreatif yang sebentar lagi akan menjadi mahasiswa atau mahasiswi. Kalau misalkan kalau mentor itu kan lebih ke bisa online juga Kak, mentoringnya, jadi lebih santai. Kalau yang himpunan itu aku coba nggak ngambil jabatan yang terlalu penting, jadi bukan ketua, bukan wakil, jadi bukan BPH-nya gitu. Jadi bebannya tidak terlalu berat, tapi tetap gabung di organisasi, ikut program kerjanya dan lain-lain. Tetap prioritasnya masih di duta, tapi yang sisanya itu semacam buat ngisinya aja sih. Ngisi waktu aja gitu maksudnya. Aduh, padahal ini organisasi loh. Terus jabatannya nggak main-main, ada Director of Finance-nya lagi. Oke, Bila. Tapi untuk kedepannya nih, Bila ya, setelah nanti lulus atau setelah wisuda, pastinya Bila ada niat nggak untuk kuliah lagi ke jenjang berikutnya S3 misalnya kayak gitu? Insya Allah rencananya sih ada Kak. Pengen daftar S2, rencananya di bulan Februari. Soalnya sekarang belum ada yang buka sih gara-gara corona, banyak yang cancel application kampus-kampusnya, jadi tunggu dulu insya Allah tahun depan. Oke, berarti nanti ini milihnya jurusan yang sama atau jurusan yang berbeda Bila maunya? Oh, spoiler nih Kak. Gimana? Spoiler ya, bocoran kayaknya bakal ngambil di luar, di luar jurusan. Oh, di luar jurusan ya. Nanti kita tunggu jurusan apa itu. Tapi yang pasti mungkin Bila punya rencana-rencana tertentu juga, misalnya selama akan apply gitu ya, akan melakukan apa nih untuk daerah kita tercinta ini sementara untuk mengisi waktu Bila? Oke, sekarang Bila lagi coba ngebangun bisnis di bidang hidroponik sih Kak. Kemarin baru ngebangun instalasi, baru mulai sih 100 lubang. Jadi pengetahuan yang Bila dapetin di IPB, Bila coba implementasikan di sini, dengan harapan nanti bisa bermanfaat juga buat masyarakat, baik yang lingkupnya di Lombok Tengah atau bahkan nanti mungkin kalau bisa di Lombok atau di NTB. Nanti kita kembangkan insya Allah. Oke, berarti masuk ke hidroponik ya. Ini memang lagi ngehits ya Kak Bila ya. Dan kita perlu belajar dari Bila langsung juga nih ya, karena jurusannya nih pas banget. Dan itu ya untuk mengisi waktu Bila, nanti nunggu wisuda dan nunggu ke kelas S2-nya ya. Dan pastinya mungkin Bila juga punya harapan-harapan tertentu ke depannya seperti apa nantinya ke dunia kerja, lebih ke dunia kerja sebenarnya. Saya pengen ini sih Kak, pengen bikin sekolah buat anak pesisir sih, itu end goalnya. Goalsnya ya. Jadi awalnya kan juga pengen jurusan ini gara-gara ngelihat kayak kondisi di pesisir banyak anak-anak yang nggak sekolah, terus sekolahnya juga jauh, fasilitasnya kurang sih. Kalaupun nanti udah sukses, pengen banget bikin sekolah di daerah pesisir buat anak-anak nelayan. Jadi nanti bisa jadi duta pesisir ya. Semua diceritain ya Kak.
Iya. Oke, Bila, karena waktunya ini udah merapat ke pukul 5 sore, mungkin Bila bisa kasih pesan-pesan khusus mungkin, atau ada yang ingin kayaknya Bila sampaikan gitu ya ke sahabat kreatif sebagai seorang anak daerah gitu kan, putri daerah NTB ini yang pastinya ternyata bisa gitu berkarya di luar, entah itu secara akademis maupun non akademis, dan punya cita-cita atau impian yang mulia sekali gitu untuk mengembangkan daerah kita kan. Seperti apa pesan Bila? Buat sahabat kreatif khususnya yang mungkin sekarang lagi galau abis lulus SMA mau ke kuliah, jangan takut bermimpi, karena mimpi-mimpi kalian itu insya Allah bakal dijaga sama Tuhan asalkan kalian yakin dan kalian work towards that, kalian fight for your dreams, dan jangan takut keluar dari zona nyaman, karena kadang kalian bakal nemuin sisi terbaik kalian saat kalian udah keluar dari zona nyaman itu. Itu sih Kak. Oke, thank you Kak Bila ya, alias Baik Nabila Muftia Utami, yang sekarang masih ya menjabat sebagai Duta IPB, padahal bentar lagi wisuda. Tapi karena Corona kayaknya diperpanjang kayaknya ya. Thank you banget ya untuk sore hari ini Bila. Sudah ngobrol di Numpang Nampang, sukses selalu ya, pastinya sangat-sangat menginspirasi sahabat kreatif lainnya. Oke? Bye-bye Bila. Thank you thank you banget udah hadir di sini, dan pastinya untuk sahabat kreatif juga yang masih stay tune di sini, semoga sahabat kreatif juga punya mimpi-mimpi yang sama ya sama Nabila tadi, dan bisa terus berkarya bagaimanapun keadaannya. Oke? Bersama kita lalui, bersama kita hadapi apapun di depan nanti, kita saling